Selamat malam semuanya. Sehat? Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Ini batik aja. Oh yaudah kalau begitu semua, kamu tuh ternyata orangnya bagus ya, nggak mata duitan. Udah sekalian aja saya kasih jamnya. Iya kan? Gua kan dulu gembel bro. Jam paling tinggi Seiko. Ya paling jelas ya Seiko, Alba gitu, beli di atrium gitu kan. Tapi bukan di dalam, di luarnya. Di luarnya ya, jualnya barang mandi kecil gitu kan. Paling 30.000, 50.000. Pas dikasih jam tangan gue sempat Rolex ya gitu. Dan gue kan ya gembel dulu bro, gue nggak tahu jam-jam mahal sekali. Jadi abis acara itu mau ke Plaza Indonesia, iseng-iseng masuk di Rolex. Pas gua masuk di Rolex, petugasnya langsung, iya gimana bang? Yang lain ditinggalin bro. Ke gue bilang, enggak, cuma pengen lihat doang. Oh iya, tapi nggak usah bang, gak usah beli. Yang dipakai itu lebih mahal daripada semua yang ada di atas etalasenya. Oh iya, serius? Iya. Pas gua ngecek lagi kan, harganya waktu itu masih 1,1 M. Hari ini gua udah ngecek harganya 2,5 M. Ya kan? Iya, yang percaya kurang beriman berarti. Jadi hidup ini gak usah buat ribet bro. Karena gue mau pakai jam tangan semahal apapun, selama muka gue tidak mengakuisisi, gak ada yang percaya. Serius. Gue mau pakai perhiasan sebesar apapun, gue mau pakai brand sebagus apapun, pulang ngadu pasti ditanya ambasador sebelah mana. Jadi balik lagi kita ke muka say. Ya kan, lu cantik, lu pakai barang Mangga 2 tetap dianggap asli. Nah kita yang jelek makainya asli, nggak ada yang percaya. Jadi wajar lah, santai aja. Oleh sebab itu gua pakai ini jam tangan, nggak ada yang menyopet. Yang nyopet juga mikir, anjing itu pasti di Bogor belinya. Iya gua beli ya, maaf yang old tapi bukan asli, cuman dia KW Super Mirror. Pas Louis Vuitton. Di gua terima seneng bro. Pas gua masuk kamar gua buka tajur. Ini belinya di Bogor, goblok. Lu bilang memang bener-bener pantainya orang itu. Tapi ya itulah hidup brother. Saya gua juga setuju tadi dibilangnya masalah agama. Gua jujur gua beragama Kristen, tapi gua juga serba salah kalau dalam hal selangkangan bro. Gua duda beranak satu. Gua tanya ke gereja, terus gua boleh kawin lagi nggak? Oh nggak boleh Pak Mama. Nah terus kalau gua kawin lagi gimana? Oh dalam agama kita Kristen, perceraian itu terjadi kalau engkau mau nikah lagi ada 2 syarat. Harus cerai mati atau cerai berzina. Di antara lu berdua siapa yang lu nikah, berarti lu nyusul selanjutnya. Oh jadi cerai mati lebih gampang? Ya iya. Oh ya udah, gampang solusinya. Jadi gua selama 2 tahun gua doanya tiap hari Tuhan cabut nyawanya. Lah solusi supaya lu boleh kawin apa yang lu lakukan? Bawa dalam doa. Gak salah dong ya. Gak salah sejujurnya. Jadi gua hidup ini gua bawa santai. Sama juga, terus gimana Pak kalau saya seandainya ini kan posisi lagi duda Pak, lagi pingin banget, pingin nenek gitu. Tapi gak boleh kalau itu dosa. Jadi gak boleh Pak, gak boleh. Oh jadi kalau colek tak gimana? Oh itu lebih dosa loh. Hah? Jadi nggak boleh melakukan hubungan seks, nggak boleh onani, nggak boleh Pak Muhammad, itu dosa. Terus apa yang harus melakukan Pak? Udah umur 40 tahun nggak mungkin mimpi basah. Ada orang umur 40 tahun mimpi basah. Enak lu kalau ada. Enak. Nah Pak kalau saya dua-duanya nggak melakukan hubungan seks, nggak melakukan onani, Pak 6 bulan kemudian pasti saya kanker prostat loh. Jadi kau mau milih dosa apa kanker? Jadi buat gua hidup ini jadi ribet karena kita membuat, banyak orang yang membuat ribet. Mei, Juni, Juli, mikir lagi ini sampai kapan nih COVID kelar-kelar? Enggak kelar-kelar. Gua berharap di Manado nggak ada yang banyak curhat, ternyata salah. Gua nyampe di Manado, sekeluarga muncul. Nah kebetulan kejadian soal habis barasan. Gua lagi telepon gereja Pak, nggak ada perpuluhannya, lagi nggak ada job.
di video. Pemerintah kalau nggak ngasih solusi, gua ngepet bro. Karena buat gua ngepet itu paling rendah budgetnya bro. Cuma modal ini. Dan butuh hanya 3 orang. 1 jaga, 2 yang jalan. Gua ngepet dong. Gua Kristen, gua nyari temen 1 Muslim. Jadi kita mapping sasaran, gua Pondok Indah, lu Kelapa Gading. Iya dong. Mapping yang bener dong. Karena Pondok Indah kan banyaknya Islam, Kelapa Gading banyak Kristen. Jadi ya Islam ke Kristen, Kristen ke Islam. Jadi kalau gua dibacain ayat kursi nggak mau. Yang Muslim dibacain doa Bapak kami nggak mau. Jadi kita berdoa agamanya beda. Jadi kalau bikin gua harus takut dari ayat kursi, ya gua mau alafin dulu. Atau teman gua yang Islam tadi ke Kelapa Gading, supaya dia takut baptis dulu. Ribet gua nyari kolam. Ya, pas seperti ini susah nyari. Kita disuruh pakai masker apa? Scuba. Bro, scuba itu gue boleh jujur buat lu hidung mancung cakep. Buat kami yang hidung pesek nyeplak jis serius bro. Lu bahan scuba itu banyak di kolam dipakai baju renang. Itu kalau kena air kan nyeplak tuh di dalam. Oleh sebab itu kenapa orang kalau berenang selalu ditarik? Karena malu kelihatan kalau kecil. Dan kita harus pakai scuba. Lu kira nggak sakit hati bro? Gua meledak-meledak. Kayak ikan mas koi nggak dapet oksigen loh. Gua selidiki bro. Ternyata ada satu klaster yang nggak ada sampai hari ini yang kena COVID, namanya klaster rumah sakit jiwa. Nggak ada orang gila kena COVID. Gua udah baca itunya di Meksiko, di Italia, di Amerika, di China, di Indonesia, nggak ada orang gila kena COVID. Dan lucunya mereka nggak ada yang pakai masker. Serius. Dan gua cross check, oh pemerintah punya 4 program dulu, baru diganti jadi 3. Yang paling pertama tidak berubah yang namanya jaga jarak. Karena gue meneliti, nggak ada orang gila jalan berdua. Orang gila kemana-mana sendiri. Gua nggak pernah ketemu orang gila berdua keluar bareng. Bro, orang gila mau ngomongin apa bro? Jangan bro. Yang satu ngomong presiden paling bagus Jokowi, satu bilang enggak, gua Jokowi enggak, gua Soeharto. Sampai Tuhan datang nggak ketemu. Pernah lihat orang gila ketemu Tosan? Di seberang mereka berdua tuh pas-pasan di jalan. Iya si Andi nggak tegur-teguran. Baru mereka bro dari mana lah? Dicuekin dia jalan. Isi goblok ini serumah sakit loh si dua ini. Gak saling ngomong loh. Itu program pemerintah jaga jarak. Jadi buat kita nggak usah ribet segitu. Kalau bicara mati nggak usah minum, nggak usah kena COVID. Lu belajar catatan sejarah Jenderal Sudirman diprediksi dokter hanya punya usia 3 bulan lagi, tapi meninggalnya lama bro. Karena hidup matinya manusia di atas yang nentuin. Nenek dulu bisa hanya 100 dia baru meninggal. Sama dia hidup gak ada sabun detol bro. Gak ada bro, dulu sabun cuma cap tangan buat semua fungsi. Sampo jadi, buat celana jadi, buat ketek jadi, dari satu sabun loh bro. Gak ada sampo sama itu. Daerah gua di sana mana ada sampo. Ada sampo orang kaya yang pakai. Makanya apa? Santan kelapa. Sampai meninggal rambutnya lebih banyak hitam dari putih. Gak pernah ngecat. Padahal jadi bagus dong, santan bagus. Tapi apoknya enggak.
Bener Putri. Mantalnya oma gua kalau dicium bro, kayak makin ngelek. Gua pernah iseng-iseng sarungnya gua buang di kolam, meninggal ikan. Ikan orang kampung gak kayak Jakarta, 3 hari sekali ganti spray. Di kampung kadang setahun. Lu bayangin tuh apeknya santan dibuang di kolam, meninggal ikannya.